Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sekarang kita akan mempelajari tentang pencampuran suatu unsur. Nah, biasanya di sini kita akan tahu bahwa terdapat eh, zat-zat yang tercampur satu sama lain dan kita biasa sebut sebagai campuran. Nah, di sini kita memiliki pencampuran yang homogen. Nah, untuk pencampuran yang homogen itu sendiri sebenarnya kita dapat definisikan bahwa homogen artinya adalah uh, adalah zat-zat pencampurnya adalah zat-zat yang seragam atau yang memiliki sifat yang sama dan unsur yang sama. Nah, misalnya di sini kita memiliki uh, susu susu homogen. Nah, ini artinya bahwa susu tersebut tercampur dari unsur-unsur yang sifatnya sama. Nah, di sini kita lihat misalnya terdapat satu gelas susu dan di dalamnya tentunya terdapat eh, terdapat molekul-molekul yang menyusun susu tersebut. Terdapat lemak eh, dan lain-lain. Nah, misalnya kita memiliki salah satu gelas susu juga yang isinya adalah susu murni atau susu yang tidak tercampur lemak lemak yang jenuh maksudnya, seperti yang tadi di gelas yang satu lagi. Yang pertama adalah susu yang memiliki lemak jenuh di dalamnya. Nah, ketika kita berbicara dengan tentang campuran yang homogen, kita akan berbicara tentang macam-macam unsur yang menyusunnya, dimana ketika uh, sebuah campuran tersebut homogen, maka besarnya akan lebih dari 500 nanometer. Nano merupakan 10 pangkat min 9 meter, ya min 9 meter. Nah, artinya uh, campuran ini sangatlah kecil, dan jikalau terdapat lebih dari nilai sekian, maka kita akan sebut sebagai suspensi. Nah, misalnya suspensi ini kita dapat gambarkan bahwa di dalamnya terdapat partikel yang sangat besar di dalamnya. Suspensi ini ketika memiliki partikel besar, dia akan turun ke bawah ke dasar partikel tersebut, dan sehingga itu menyebabkan bahwa ada pengumpulan dari partikel-partikel besar tersebut atau penumpukan dari partikel-partikel besar tersebut di bawah. Dan kita dapat lihat bahwa nantinya untuk suspensi kita dapat lihat uh, uh, dapat kita bedakan antara satu satu bagian yang padatnya dan satu bagian yang cairnya, misalnya dalam suatu larutan. Nah, misalnya kita memiliki susu coklat. Nah, susu coklat itu sendiri biasanya ketika kita minum, biasanya ketika kita habiskan satu gelas susu, di bawahnya akan terdapat pengumpulan dari serbuk-serbuk susu yang telah sempat teraduk, namun karena dia partikelnya besar, dia akan turun ke bawah dan berkumpul. Nah, itu salah satu contoh dari suspensi. Dan ketika kita memasukkan susu coklat ini ke dalam dua susu tadi, susu murni dan susu yang berlemak jenuh itu, kita akan tetap dapat membedakan susu coklat tersebut akan terkumpul di bawah. Nah, jikalau kita memiliki campuran homogen yang memiliki besar sebesar 2 sampai 500 nanometer, maka kita dapat sebut unsur tersebut adalah unsur koloid. Koloid sendiri memiliki uh, memiliki sifat yang secara makroskopis maksud saya, terlihat sebagai homogen atau bersifat sebagai homogen. Namun jika kita amati dengan mikroskop, maka kita akan lihat bahwa terdapat uh, perbedaan sifat zat yang menyusunnya. Nah, misalnya di sini kita lihat bahwa
partikel-partikel yang menyusun koloid itu sangat-sangat kecil. Jadi inilah sebabnya mengapa ketika kita lihat secara kasat mata, kita dapat melihat bahwa terlihat sangat homogen. Dan tapi ketika kita sebenarnya partikel-partikel kecil ini pun sama memiliki berat sehingga dia akan turun ke bawah dan akan terkumpul. Namun dia tidak akan terlihat sebagai koloid, atau dia tidak akan terlihat keheterogenannya sampai kita melihatnya dengan mikroskop. Seperti itu unsur untuk koloid. Dan intinya dia mengalami dua fase. Untuk unsur koloid ini contohnya adalah jelo atau agar-agar yang kental. Lalu contohnya yang lain adalah kabut. Sebenarnya kita terkadang tidak bisa merasakan kabut itu terdiri dari partikel-partikel padat di dalamnya. Namun sebenarnya kabut ini terdiri dari dua fase. Oke, dan di sini kita dapat mungkin sebaiknya seharusnya kita telah dapat membedakan yang manakah koloid dan suspensi melihat dari ukurannya. Dan coba kita adik-adik mengerti terlebih dahulu dan renangkan sedikit tentang hal ini. Nah, lalu kita mendapatkan jika kita memiliki suatu campuran homogen yang besarnya lebih kecil dari 2 nanometer, maka kita dapat sebut itu sebagai larutan atau solusi. Nah, mungkin berbeda dengan koloid tadi, di mana dia dapat terlihat heterogen jikalau dia dilihat dengan mikroskop. Nah, untuk solution ini sendiri merupakan pencampuran dari X larutan yang tercampur di dalam air, sehingga kita akan melihat peluruhan atau larutan dari suatu unsur tersebut. Jadi untuk larutan itu sendiri adalah sifatnya melarut atau solut, dan dia akan terlarut di dalam solvent. Atau dia dikelilingi oleh solvent. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah natrium klorida atau garam di dalam sifat larutan. Ini merupakan salah satu contoh dari solution. Nah, ini merupakan konsep tentang campuran homogen, di mana kita dapat membedakannya dari sifat-sifat atau ukuran-ukurannya. Kita dapat lihat secara kasat mata maupun secara mikroskopik. Intinya kita dapat membedakannya adalah lewat mengetahui ciri-ciri dari masing-masing campuran homogen tersebut. Nah, misalnya kita memiliki 2 molekul di sini. Untuk natrium misalnya, natrium dia memiliki ikatan dengan klorin atau klorida. Nah, dia akan memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Ketika natrium tersebut berunsur cenderung positif, maka dia akan menerima klorin atau berikatan dengan klorin di sisi negatifnya. Nah, bisa dapat kita lihat di sini pengandaiannya seperti itu. Jadi untuk solusi ini sendiri dia memiliki nilai yang cukup kecil, yakni 2 nanometer. Dan contoh lainnya adalah CS atau
cesium ya. Di sini dia memiliki besar sebesar 2 sampai 6 angstrom atau 0,026 nanometer. Sehingga molekulnya dapat kita masukkan ke dalam solution, bukan ke koloid, karena dimensinya atau besar ukurannya itu sangat-sangat kecil atau kurang dari 2 nanometer. Sehingga kita dapat di sini kita dapat membedakannya sekali lagi suatu unsur dengan melihat partikelnya, partikel penyusunnya ukurannya sebesar apa, dan kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam suspensikah, koloidkah, atau solusikah. Seperti itu. Misalnya di sini kita dapat mengetahui tentang fraksi mol. Fraksi mol di sini kita dapat definisikan sebagai jumlah dari jumlah mol dari solut dibagi dengan mol mol solut ditambah dengan mol pelarutnya, atau mol terlarut dibagi dengan mol pelarut. Nah, ini merupakan definisi dari fraksi mol. Nah, ini merupakan cara untuk mengetahui berapakah banyaknya suatu terlarut atau pelarut atau unsur yang terlarut di dalam suatu pelarut dari keseluruhan larutan tersebut. Nah, sedangkan molaritas kita dapat definisikan sebagai perbandingan mol dengan volume. Dan di sini beda lagi dengan molaritas. Molaritas adalah perbandingan, sekali lagi saya tekankan bahwa molaritas adalah perbandingan antara jumlah mol dengan volume larutan tersebut. Ya, kita tuliskan di sini adalah sebagai perbandingan jumlah mol dari zat terlarut dibagi dengan volume atau liter dari larutan tersebut. Sedangkan molality atau molalitas adalah perbandingan mol dari zat terlarut dibagi dengan massa dari solusi. Jadi bedanya adalah untuk molarita adalah volume, sedangkan untuk molalitas merupakan massa pembandingnya. Dan ini merupakan hal yang mudah untuk membedakan antara molaritas dan molalitas, hanya terletak pada perbandingan solutionnya atau solusinya. Sehingga kita dapat menghitung konsentrasi dari suatu unsur di dalam suatu larutan. Sekali lagi, molalitas adalah perbandingan dari mol zat terlarut, partikel zat terlarut dibagi dengan massa dari atau kilogram dari solvent atau zat pelarut ya, maksud saya bukan larutannya namun zat pelarutnya. Nah, ini merupakan cara yang mudah untuk membedakan antara molaritas dan molalitas. Ketika molaritas kita berbicara tentang volume larutannya, dan sedangkan molalitas kita berbicara tentang massa pelarutnya. Dan kita dapat tahu untuk perbandingan untuk mengetahui molaritas dan molalitas adalah sekali lagi perbandingan volume dan perbandingan massa dari zat pelarut. Kita dapat menghitung molaritas dan molalitas ini adalah untuk mengetahui berapakah proporsi suatu unsur di dalam sebuah larutan, seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.